Halo semuanya, balik lagi bersama saya Melani dalam rubrik Legal Journal. Jadi hari ini kita akan membahas tentang sebuah perusahaan yang tidak mau membayar pesangon karyawan padahal perusahaannya itu akan ditutup secara permanen. Nah ini sepenggal kisah dari RA gitu ya, inisialnya adalah RA. Jadi RA ini sudah bekerja di CV yang namanya CSB selama 6 tahun. Terus kemudian direkturnya ini mengumumkan bahwa perusahaan ini akan ditutup secara permanen karena alasannya terus mengalami kerugian selama 1 tahun terakhir. Tapi yang jadi permasalahannya adalah si direktur ini keberatan membayar pesangon karyawan dengan alasan dia tidak memiliki dana, atau pimpinannya katanya yang punya CV ini tidak memiliki dana. Nah pertanyaan dari RA adalah apabila terus mengalami jalan buntu, maksudnya mediasinya ya, mediasi mengenai pesangon ini mengalami jalan buntu, apakah mungkin RA dan teman-temannya ini menggugat perusahaan tersebut? Lalu siapa yang harus digugat gitu ya? Apakah memang direktur atau pemilik CV atau siapa? Seperti itu. Nah pertama-tama kita harus pahami dulu pengertian dari CV. CV atau persekutuan komanditer ini diatur di dalam pasal 19 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang KUHD yang definisinya adalah persekutuan yang didirikan oleh 2 orang atau lebih yang mana salah satu pihak bertindak sebagai sekutu pasif atau ya hanya pemberi modal atau penanam modal, dan sekutu lainnya itu bertindak untuk melakukan pengurusan terhadap CV atau kita bisa sebut juga sekutu aktif. Apa yang membedakan kedua sekutu tersebut gitu? Nah, sekutu aktif itu merupakan sekutu yang menjalankan seluruh usahanya ya. Dia yang menjalankan seluruh kegiatan usaha, mulai dari mengelola kegiatan usaha, dia mengelola karyawan, dia rekrutmen, terus dia juga yang mengatur laporan keuangannya, dia mengurus seluruh aset perusahaan. Jadi segala sesuatu yang berkaitan dengan perusahaan, termasuk dengan pihak ketiga dalam hal ini ya, itu semuanya ada di dalam kewenangannya si sekutu aktif ini. Nah, perikatan dengan pihak ketiga atau melakukan perjanjian kredit dengan pihak bank begitu ya, itu semuanya dijalankan oleh si sekutu aktif. Nah, konsekuensinya adalah si sekutu aktif ini apabila terjadi masalah ke depannya, entah masalah hutang piutang, masalah kredit macet dan lain sebagainya, maka pertanggungjawabannya itu sampai dengan seluruh harta pribadinya. Nah, berbeda dengan sekutu pasif. Sekutu pasif itu pihak yang tidak mengurus CV. Artinya bahwa si sekutu pasif ini dia tidak bekerja di CV tersebut. Dia juga tidak mengelola usaha. Nah, jadi tanggung jawabnya itu hanya sebatas modal yang dia setor atau modal yang dia tanamkan sebelumnya, seperti itu. Kenapa ya? Karena memang kewajibannya hanya memberi modal kepada CV itu gitu ya, sedangkan yang menjalaninya bukan dia. Tapi kalau ke depannya ternyata dia ikut mengurus CV gitu ya, ternyata di tengah perjalanan perusahaan tersebut berkembang jadi baik, terus kemudian si sekutu pasif ini ikut menjalankan CV tersebut, maka kalau ada masalah di kemudian hari, pertanggungjawabannya si sekutu pasif ini bukan lagi sebatas modal, tapi juga dia ikut bertanggung jawab secara renteng, yang artinya melibatkan seluruh harta pribadinya. Nah, kita kembali ke pertanyaannya RA tadi ya, apakah memang ketika mengalami jalan buntu, saat mediasi itu bisa nggak mereka menggugat perusahaan? Jawabannya iya, sangat bisa. Kenapa? Karena kita kembali gitu ya ke pasal 164 Undang-Undang Ketenagakerjaan, bahwa pengusaha itu dapat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap pekerja atau buruh karena perusahaan tutup. Jadi alasannya adalah perusahaan itu tutup, yang disebabkan perusahaan mengalami kerugian secara terus-menerus selama 2 tahun atau keadaan memaksa force majeure, dengan ketentuan pekerja atau buruh itu berhak atas uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, dan uang penggantian hak sesuai dengan ketentuan undang-undang gitu ya, sesuai dengan pasal 156 ayat 2, ayat 3, dan ayat 4. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah siapa yang kemudian digugat oleh RA dan teman-temannya gitu ya. Ya para sekutunya gitu ya, baik sekutu aktif maupun sekutu pasif. Lihatnya dari mana? Lihatnya dari anggaran dasar pendirian CV atau dari akta pendirian CV tersebut. Nah, kalian tadi masih ingat ya pengertian CV tadi ya. Jadi pertanggungjawabannya adalah secara perorangan dan tanggung renteng gitu. Kalau memang si pimpinan perusahaannya tadi ngomong bahwa perusahaan ini sudah nggak memiliki dana gitu ya, sudah tidak memiliki dana lagi, maka
Sebenarnya karena perusahaan ini adalah perusahaan CV, pertanggungjawabannya ini adalah pertanggungjawaban secara pribadi, maka harta pribadi dari pimpinan ini bisa diambil untuk sebenarnya membayar semua hak dari para pekerjanya tersebut, seperti itu ya. Jadi kalau dalam hal ini dia mengatakan bahwa perusahaan tidak memiliki uang, ya berarti sangat mungkin pengusaha tersebut benar-benar bangkrut atau tidak memiliki lagi harta pribadi, seperti itu. Saya kasih satu contoh ya, jadi ini terjadi di Surabaya pada tahun 2014, di mana CV Gemilang Artaprima itu digugat oleh karyawannya gitu ya, oleh para pekaryawannya. Karena alasannya adalah si CV Gemilang Artaprima ini melakukan efisiensi tetapi tidak memberikan pesangon sesuai dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan. Nah, pada salah satu poin putusan majelis hakim, itu dia menyatakan bahwa menghukum tergugat atau menghukum CV tersebut untuk membayar tunai uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, uang penggantian hak dan upah penggugat karyawan sesuai dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan pasal 164 ayat 3. Nah, di sini kita bisa melihat ya bahwa apabila mengalami jalan buntu dengan mediasi, sebenarnya kita bisa melakukan upaya yang lain gitu ya. Sebelum masuk ke pengadilan juga kita masih bisa melakukan upaya yang lain, yaitu mediasi secara bipartit yang difasilitasi oleh Dinas Ketenagakerjaan. Nah, apabila penyelesaian secara bipartit ini tidak terlaksana atau tidak sesuai dengan kesepakatan atau tidak ada kesepakatan di dalamnya, maka RA dan teman-temannya ini masih punya satu langkah upaya hukum yang terakhir, yaitu menggugat CV tersebut gitu ya, CV CSB tersebut, agar semua hak yang seharusnya mereka dapatkan itu bisa terpenuhi melalui putusan pengadilan. Nah, demikian penjelasannya. Kalau kalian merasa terbantu dengan adanya video-video yang aku buat, jangan lupa untuk subscribe ya. Oh ya, apabila ada pertanyaan atau request dari kalian mengenai pertanyaan atau mau sharing tentang persoalan hukum tertentu yang kalian alami atau mungkin saudara kalian tulis aja di kolom komentar, nanti aku akan membahasnya buat kalian. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Salam keadilan.